Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman dan sehat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabiatnya, dan kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Saya merupakan mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan hakikat alat atau media pendidikan yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Di sini yang akan saya bahas yaitu ada 3 poin. Yang pertama, pengertian alat pendidikan. Yang kedua, ada hakikat alat pendidikan. Dan yang ketiga, jenis-jenis alat pendidikan. Langsung saja pada poin pertama, yaitu pengertian alat pendidikan. Ada beberapa para ahli yang telah mengemukakan pendapatnya tentang pengertian alat pendidikan. Yang pertama ada dari Marimba. Pengertian alat pendidikan yaitu suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang tertentu. Alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi pencapainya tujuan pendidikan yang diinginkan. Yang kedua ada dari Langford, yaitu pengertian alat pendidikan, suatu perbuatan atau tindakan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Nah, di sini dapat kita pahami bahwa alat pendidikan adalah suatu tindakan, situasi benda yang sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Berarti, pendidikan melakukan tindakan bukan secara kebetulan, tetapi dengan adanya kesengajaan dan perencanaan. Nah, di samping itu, pendidik menciptakan situasi yang lebih baik sehingga tujuan yang diinginkannya itu tercapai. Yang kedua yaitu hakikat alat pendidikan. Nah, di sini pentingnya kita mengkaji mengenai hakikat alat pendidikan, yaitu agar seorang guru atau pendidik betul-betul memahami dari alat ataupun media yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sehingga proses belajar mengajar pun akan berjalan dengan baik dan akan tercapainya tujuan dari pembelajaran karena menggunakan media dan alat yang disesuaikan dengan situasi ataupun kondisi. Dan peserta didik pun akan dengan mudah mampu mengikuti proses pembelajaran. Dengan mengetahui tentang hakikat atau alat media pembelajaran, maka akan menjadikan para pembaca, khususnya calon guru, memiliki pandangan tentang bagaimana nantinya ketika akan mengajar, mampu mengidentifikasikan alat atau media yang harus digunakan, sehingga tujuan pembelajaran akan lebih mudah tercapai, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga yaitu jenis alat pendidikan. Nah, dalam dunia pendidikan, terdapat bermacam alat pendidikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Menurut Marimba, alat pendidikan terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama alat pendidikan pendahuluan, dan yang kedua ada alat pendidikan yang sebenarnya. Langsung saja kepada poin yang pertama yaitu alat pendidikan pendahuluan.
Alat pendidikan pendahuluan adalah alat pendidikan yang diterapkan atau digunakan bagi anak didik yang telah mengerti dan menginsyafi akan arti kewibawaan, dan terdiri dari 1. Pembiasaan, yang kedua pengawasan, yang ketiga perintah, yang keempat keteraturan, yang kelima kebersihan, dan keenam ketenangan. Nah, langsung saja kepada poin yang pertama, yaitu pembiasaan. Pembiasaan adalah salah satu alat pendidikan yang penting sekali, terutama bagi anak-anak yang masih kecil. Anak-anak kecil belum menginsyafi apa yang dikatakan baik dan apa yang dikatakan buruk dalam arti asusila. Oleh karena itu, pembiasaan merupakan alat satu-satunya. Pembiasaan adalah salah satu alat pendidikan yang penting sekali, terutama bagi anak-anak yang masih kecil. Sejak dilahirkan, anak-anak harus dilatih dengan kebiasaan-kebiasaan dan perbuatan-perbuatan yang baik, seperti dimandikan dan ditidurkan pada waktu tertentu. Nah, anak-anak dapat menurut dan taat pada peraturan-peraturan dengan cara membiasakannya dengan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam rumah tangga atau keluarga, di sekolah, dan juga di tempat lain. Supaya pembiasaan itu dapat lekas tercapai dan baik hasilnya, harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama yaitu, mulailah pembiasaan itu sebelum terlambat. Jadi sebelum anak itu membiasakan kebiasaan yang buruk atau berlawanan dengan hal-hal yang akan dibiasakan. Nah, yang kedua yaitu pembiasaan itu hendaklah terus-menerus atau berulang-ulang, dijalankan secara teratur sehingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang otomatis. Nah, untuk itu dibutuhkan pengawasan. Nah, yang poin kedua yaitu pengawasan. Telah disampaikan tadi bahwa pembiasaan yang baik membutuhkan pengawasan. Nah, pengawasan itu penting sekali dalam mendidik anak. Tanpa pengawasan berarti membiarkan anak berbuat sekehendaknya. Anak tidak akan dapat membedakan yang baik dan buruk, tidak mengetahui mana yang harus dihindari atau tidak senonoh, dan mana yang tidak harus boleh dilaksanakan, mana yang membahayakan bagi si anak. Anak yang dibiarkan tumbuh sendiri menurut alamnya dan menjadi manusia yang hidup menurut nafsunya saja, kemungkinan besarnya nanti menjadi anak yang tidak patuh dan tidak dapat mengetahui kemana arah hidup yang sebenarnya. Nah, yang ketiga, poin ketiga, perintah. Perintah bukan hanya apa yang keluar dari mulut seseorang yang harus dikerjakan oleh orang lain, melainkan dalam hal ini termasuk pula peraturan-peraturan umum yang harus ditaati oleh anak-anak. Tiap-tiap perintah dan peraturan dalam pendidikan mengandung norma-norma kesusilaan. Jadi bersifat memberi arah atau mengandung tujuan ke arah peraturan susila. Suatu perintah atau peraturan dapat mudah ditaati oleh anak-anak jika pendidik sendiri juga menaati dan hidup menurut peraturan-peraturan itu. Tidak mungkin suatu aturan sekolah ditaati oleh murid-muridnya jika gurunya sendiri tidak menaati peraturan yang telah dibuatnya itu sendiri. Poin keempat yaitu keteraturan. Nah, berarti berlangsung pada waktu, tempat, dan dengan cara yang sama. Yang kelima, ada kebersihan, berarti menanamkan kebiasaan bagi anak-anak didik agar tetap bersih dan rapih. Yang keenam yaitu ketenangan, artinya di sini menanamkan kebiasaan bagi anak didik untuk ikut menjaga keharmonisan keluarga sehingga dapat hidup tenang. Poin yang kedua yaitu alat pendidikan yang sebenarnya. Alat pendidikan yang sebenarnya ini secara fenomenologis dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu memberi perlindungan. Yang kedua, kesamaan arah dalam berbuat dan berpikir. Yang ketiga, merasa hidup bersama, merasa ada perpaduan. Yang keempat yaitu pembentukan kemauan.
Nah, dari ketiga pembahasan tersebut telah saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan teman-teman bisa membaca referensi lain yang lebih luas lagi. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.